Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan mengangkat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ibu Ririn masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan mengasihi Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, yang semakin hari semakin gelap ini Tuhan, biarlah kami lebih lagi mengasihi Engkau dalam segala hal ya Bapa. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami akan naikkan puji-pujian buat Engkau, biarlah puji-pujian kami naik ke hadirat Engkau dan menyenangkan hati Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Betapa manisnya janji-Mu itu Tuhan bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, maka dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Hari-hari kulalui bersama Yesus.
Kasih Allah meliputi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tetap berjuang, sebab Allah sanggup tolong saya. Dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Kasih Allah lingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tetap berjuang, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan. Layani Tuhan sesama lebih sungguh. Biarlah kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, dan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ku bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan.
dari awal, mari kita ingat keluarga kita, bangsa kita, negara kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudari Meing berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benarlah Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Bahwa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Sebab itu jadikanlah kami rumah doa-Mu. Sebab ketika Engkau ditinggikan, ketika nama-Mu ditinggikan, maka Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar lagi sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Menjadikan kami ya Tuhan senantiasa ya Tuhan menurut akan firman-Mu. Sehingga kami boleh berkenan di hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kalau masa pandemi ini Tuhan, kami dengar para Tuhan, pejabat-pejabat pemerintah yang mengatur negeri ini mengatakan, sebentar lagi akan berakhir. Tuhan, ajari kami terus ya Tuhan,
untuk meninggikan Engkau menjadi rumah-rumah doa, supaya benarlah Tuhan, saat pandemi berakhir, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pak silakan duduk, kita kembali naikkan refnya, jadikan aku Tuhan. Saya mengundang hambanya, Data Samuel untuk tampil ke mimbar. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa namanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gereja, baik yang di rumah sedang mengikuti ibadah kita juga secara online. Tuhan memberkati saudara dan saya sekalian, karena kehadiran kita di bersekutu tidak pernah sia-sia, sebab firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita yakin pagi hari ini juga Yesus ada di tengah-tengah kita, seperti udara segar yang saudara dan saya hirup. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan judul penampakan Yesus sesudah kebangkitannya. Penampakan Yesus sesudah kebangkitannya tidak kepada semua orang, hanya kepada murid-muridnya. Sebab itu betapa pentingnya setiap orang percaya harus jadi murid Yesus. Ada hal-hal yang khusus yang Yesus tidak sampaikan kepada masyarakat umum atau pengikut pada umumnya, tetapi hanya kepada murid-muridnya. Kalau saudara belajar firman Tuhan, kitab Injil, saudara akan melihat beberapa momentum di mana Yesus hanya sendiri dengan murid-muridnya berbicara khusus hanya kepada murid-muridnya. Demikian juga penampakan Yesus itu bukan untuk khalayak ramai, tapi hanya untuk murid-muridnya. Itulah sebabnya ini kiranya memberi sebuah semangat yang luar biasa di hati kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, saya hanya mau menjadi murid Yesus. Amin, saudara. Ya, saya hanya mau jadi murid Yesus, karena penampakan Yesus ini sudah kebangkitannya hanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Ya, Yesus kalau begitu bangkit dari kematian, bisa aja dia naik ke surga. Tapi kenapa Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Jawabannya ini, kalau Yesus langsung naik ke surga, murid-muridnya bisa terus menjadi tidak percaya. Ini persoalan. Kalau Yesus langsung naik ke surga, murid-muridnya bisa terus tidak menjadi percaya. Jangan lagi memberitakan Injil. Terus-menerus nggak percaya kan bisa nggak selamat juga. Karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan karena ia hidup kembali dalam tubuh kebangkitannya. Mari kita lihat ayatnya, Markus 14, Markus 16, ini tulisan terlalu kecil, saya sulit membaca. Markus 16 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama ya mungkin.
Ya, 1, 2, 3. Sesudah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-murid yang selalu bersama dengan Yesus dalam kontekstual ini adalah Rasul Petrus dan kawan-kawan yang menjadi rasul nantinya, menjadi murid-murid yang utama. Enggak percaya. Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus secara pribadi, menyampaikan itu, tetapi mereka tidak percaya. Jadi kalau Yesus langsung naik ke surga, mereka bisa menjadi terus tidak percaya. Dan misi keselamatan yang Yesus beritakan dan Yesus embankan kepada murid-muridnya bisa saja gagal. Mereka tidak percaya. Padahal sebelumnya Yesus sudah pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Murid-muridnya juga ada bersama dia. Sebelumnya juga Yesus sudah membangkitkan pemuda dari Nain yang meninggal. Yesus bangkitkan ketika usung-usungan jenazah itu sedang mau ke pemakaman. Yesus juga membangkitkan. Tetapi mungkin Yesus bangkit dari kepentingan sesuatu yang sangat bagaimana mungkin buat murid-muridnya. Sesuatu yang sangat sukar dipercaya, sukar dimengerti. Mungkin seperti itu. Atau bisa saja karena yang menyampaikan hanyalah Maria Magdalena, seorang wanita. Mungkin ya, tapi Alkitab tidak mencatat hal itu, tapi yang dicatat bahwa berita kebangkitan Yesus pertama disampaikan Maria Magdalena, murid-murid tidak percaya. Jadi kita melihat alasan kalau Yesus langsung naik ke surga, murid-murid bisa aja terus menjadi tidak percaya. Itulah sebabnya. Tapi begitu Yesus tidak seperti itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau murid-murid tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya, misi atau amanat agung Tuhan Yesus yang harus diemban murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya akan gagal. Bahkan keselamatan kekal di dalam nama Yesus juga mungkin tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa. Karena nggak percaya. Kalau nggak percaya orang nggak akan memberitakan. Kita sampai hari ini memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Karena kita percaya memang Dia Tuhan dan Juru Selamat. Memang kita percaya bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, di mana di dalamnya manusia beroleh keselamatan, selain di dalam nama Yesus. Kalau tidak percaya tidak akan memberitakan. Jadi amanat agung Tuhan Yesus bisa saja gagal. Kita lihat kembali amanat agung Tuhan Yesus walaupun mungkin sudah hafal. Matius 28 dari ayat 16 sampai 20. Dan ini juga Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Matius menyoroti hal ini. Ya, setiap Injil, 4 Injil sudut pandangnya mungkin beda tetapi sama maksudnya, saling melengkapi. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi ini misi yang sangat penting dalam kekristenan adalah menjadi murid siapapun kita. Enggak boleh ada alasan sudah tua atau masih muda, saya enggak pandai. Tidak, semua pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi menjadi murid Yesus
Itu harus menjadi jiwa kita, harus menjadi semangat kita, harus menjadi, saya suka pakai istilah, DNA rohani kita. Kadang-kadang orang lupa itu. Kadang-kadang lebih memberikan jabatan, mungkin jabatan bisa jadi rasul, bisa jadi nabi, bisa jadi pengajar, bisa jadi penginjil, bisa jadi gembala, atau jadi apapun karena pekerjaan Tuhan terlalu luas. Semuanya harus satu, di dalam sanubaginya adalah menjadi murid Yesus. Sebenarnya sangat sederhana, kekristenan itu menjadi murid yang memuridkan orang lain nantinya. Cuman itu tugas kita semua. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, karena semua harus jadi murid. Nggak boleh ada alasan untuk tidak jadi murid. Semua. Dan kita tahu, hanya orang yang jadi murid yang bisa pandai. Karena dia akan senang belajar apapun. Belajar di dunia, ilmu-ilmu di dunia saja, aduh senang. Apalagi ini belajar firman Tuhan. Guru kita Tuhan Yesus, guru kita Roh Kudus. Tentu ada sesuatu yang sangat menarik dibandingkan belajar apapun di dunia ini. Bukan nggak boleh belajar di dunia, boleh. Sesuai dengan ya talenta kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi tetap di jiwa kita, kita hanya mau satu. Saya pun tidak ingin yang lain, saya hanya mau jadi murid Yesus. Yang kemudian memuridkan orang lain. Jadi sebenarnya intinya itu, amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus nggak menampakkan diri akan gagal. Tugas pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kan kita akan lihat penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu pagi hari. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti kamu mengasihi aku, demikian juga sekarang aku mengasihi kamu. Maria Magdalena berjumpa Yesus yang sudah bangkit pada pagi hari. Karena firman Tuhan mencatat pagi-pagi hari sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena dan beberapa wanita lain hendak menengok tubuh Yesus, hendak mengasih mungkin rempah-rempah atau bunga-bunga seperti itu, saudara. Malam harinya, kita melihat murid-murid berkumpul dalam keadaan pintu yang terkunci. Bagaimana pergi menjadikan bangsa murid Tuhan? Mereka takut. Takut dengan orang Yahudi, dalam hal ini mungkin para imam, ahli Taurat, orang Farisi, yang akhirnya menganiaya Yesus dan menyalibkan Yesus. Mereka takut. Berkumpul juga dalam keadaan pintu yang terkunci. Tapi Yesus itu luar biasa. Dia nggak naik ke surga, dia datang. Dan sudah perhatikan, Yesus datang dalam pintu terkunci, sudah dengan tubuh kebangkitan, bisa masuk, tembus. Dia juga bisa menjadi sama seperti manusia lahiriah. Dikatakan di sini, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang pada penampakan kepada murid-murid sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan orang yang murid-murid sangat ketakutan dengan orang Yahudi, itu yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Jadi Yesus datang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya, butuh damai sejahtera. Itu yang membuat menjadi kuat, itu yang membuat menjadi berani walaupun ada tantangan. Yesus datang, siapapun di antara saudara. Hari ini mungkin ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada parno. Parno ini kan ketakutan yang sebenarnya nggak perlu takut, tetapi menjadi takut. Jangan khawatir, Yesus juga bisa datang dalam kehidupanmu. Pertama-tama Yesus nggak banyak berkata, damai sejahtera, itu yang diperlukan kita. Itu yang diperlukan.
seringkali cemas, seringkali khawatir tentang kehidupan ini. Kadang-kadang sebenarnya tidak ada masalah apapun dalam kehidupan kita, tapi seringkali kekhawatiran melanda. Saudara, yang kita butuhkan damai sejahtera dari Allah. Itu salah satu dari 9 buah roh, damai sejahtera. Kalau ada damai, saudara, ada masalah juga kita tenang. Sudah ketika ada damai, kita tahu Tuhan ada, hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita bersukacita? Ya tentu bersukacita ketika mendapat berkat-berkat secara jasmani. Tetapi yang lebih penting, apakah ketika kita berjumpa dengan Tuhan bersukacita? Memang Yesus nggak menampakkan diri kita seperti itu. Ya, tapi dalam bentuk yang lain, banyak cara Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan murid-muridnya. Mungkin dengan rahasia firman Tuhan, penglihatan, mimpi, perkataan Tuhan, dan lain sebagainya. Karena Allah itu tidak terbatas. Dia bisa menampakkan diri kepada kita lewat apa saja, lewat siapa saja. Dan dia selalu datang dalam kehidupan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun kebutuhan saudara dan saya saat ini, Tuhan tahu. Dia akan datang sesuai dengan kebutuhan kita. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid sudah gagal istilahnya, karena enggak percaya kebangkitan Yesus. Boro-boro mikirin tentang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi Yesus itu luar biasa. Yesus bukan seorang yang gagal, ya udahlah cari orang lain. Kadang-kadang kehidupan manusia seperti itu. Kalau dia salah, dia gagal, udahlah cari orang lain. Banyak orang lain yang lebih baik dari pegawai tersebut. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia tetap sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini perkataan yang kalau saudara nikmati, itu pasti memberi semangat. Harga utusan, Yesus mengutus murid-murid, itu sama harganya seperti Bapa mengutus Yesus ketika turun di dunia. Sama, jadi luar biasa, pengutusan ini luar biasa. Nilainya sama. Saya percaya ketika murid-murid mendengar ini, bangkit semangat, ayo bangkit lagi. Ayo kita pergi lagi melayani Tuhan, ayo kita pergi lagi memberitakan Injil dan lain sebagainya. Nilainya luar biasa, nilainya sama. Demikian juga ketika Tuhan mengutus saudara dan saya sebagai tubuh Kristus di tempat ini secara pribadi, lepas pribadi, nilainya sama saudara. Ketika kita pergi memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil tidak hanya hamba-hamba Tuhan, semua kita, karena semua kita dipanggil untuk menjadi murid. Jadi kewajiban murid adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan nanti ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuperintahkan kepadamu. Nilainya ini luar biasa. Jadi kalau ada orang sampai meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, aduh rugi banget. Karena nilainya hebat. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kiranya memberi semangat kepada kita semua. Supaya ketika kita mengingat kebangkitan Yesus, kita mau semangat. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Semuanya adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin bisa memberikan Yesus. Ngumpulin orang jemaat mungkin bisa. Tetapi mungkin jemaat-jemaat yang tidak berjiwa murid butuh Roh Kudus. Ya kita udah tahu semua itu. Perlu Roh Kudus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nggak bisa kita dengan kepintaran kita. Walaupun kita mungkin S3 atau S7 sekalipun, tanpa Roh Kudus nggak bisa. Tanpa Roh Kudus apa yang dari otak hanya cuma sampai ke otak. Perlu Roh Kudus sehingga perkataan kita itu mengandung hikmat yang memberikan kuasa,
yang memberikan power di dalam pelayanan kita, di dalam kita memberitakan Injil. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saya nggak bahas bagian ini. Sekarang bagian B. Mengapa Yesus tidak menampakkan diri sekali saja kepada murid-muridnya, lalu langsung naik ke surga? Ya kan bisa sekali aja waktu itu yang pertama menyampaikan kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul dalam keadaan pintu terkunci. Mengapa tidak sekali saja kemudian Yesus naik ke surga? Tapi berkali-kali, ya. Kalau seperti ini, kalau hanya Yesus menampakkan diri sekali pada waktu murid-murid berkumpul di malam hari minggu pertama itu dalam keadaan terkunci, akan gagal juga, saudara-saudara. Kalau seperti ini, misi penyelamatan dan menjadikan semua bangsa murid Yesus juga akan gagal. Faktanya, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena kita akan lihat tidak cukup kuat, Yesus hanya menampakkan diri sekali. Kita nanti akan lihat pada ayat berikut, tidak cukup kuat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1-3 dikatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari-hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, perhatikan ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, gak cuma sekali. Kita pun butuh jamahan Tuhan, kita pun butuh jawaban Tuhan, gak cuma sekali 5 tahun yang lalu sudah. Gak ada orang akan berhasil. Kita pasti akan jatuh dan mungkin bisa gak percaya. Kita perlu Tuhan. Setiap hari Tuhan menjamah kita. Kehadiran Tuhan lewat kita bersekutu dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat peribadatan dan sebagainya. Kita butuh sentuhan Tuhan yang terus-menerus. Sama seperti HP ketika dipakai kan, baterainya menjadi lemah kemudian mati. Walaupun punya HP yang canggih kan nggak bisa dipakai. Perlu dia dicas. Kita juga seperti itu. Kita perlu casan dari tempat yang mati setiap saat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan siap menghadapi tantangan apapun. Mari kita lihat penampakan berikutnya. Maka kata murid di dalam Yohanes 20 ayat selanjutnya, ayat 25-31, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam lubang paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Rupanya waktu Yesus di malam minggu yang malam harinya menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul dalam keadaan pintu terkunci, Thomas tidak ada. Sehingga seperti itu, ya. Kemudian ia ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Lihat, Yesus sudah datang di hari pertama minggu Yesus bangkit malam harinya, tetapi 8 hari kemudian mereka tetap masih berkumpul dalam keadaan yang terkunci. Ini artinya apa, saudara? Enggak cukup sekali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tadi Kisah Rasul berkata berulang kali, selama 40 hari berulang kali. Kita juga enggak cukup
Kekuatan Tuhan yang kemarin nggak bisa untuk hidup kita hari ini. Setiap hari kita butuh jamahan Tuhan. Kita butuh damai sejahtera Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita butuh kuasa Tuhan setiap hari, saudara. Yes, ayat 26 tadi. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera sangat kita butuhkan. Itu yang melindungi, bukankah ada ayat berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi pikiran dan hatimu, perasaanmu di dalam Yesus Kristus. Kita butuh itu. Kalau nggak ada damai, hidup itu menjadi tidak ngena, hidup itu menjadi tidak karu-karuan. Melakukan segala sesuatu juga bisa salah. Yang sepele, yang sudah biasa kita lakukan bisa salah kalau hati itu nggak ada damai. Dan damai itu hanya Yesus yang punya. Damai sejahtera yang Allah berikan, yang Yesus berikan, beda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Damai sejahtera dari dunia, kalau punya uang banyak sepertinya damai. Ketika uang menipis, damai berkurang. Damai malah menjadi hilang. Tapi damai sejahtera dari Allah, uang banyak damai, uang menipis tetap damai. Itulah luar biasanya damai. Dan Tuhan datang sekali lagi sesuai dengan kebutuhannya. Mereka butuh damai sejahtera. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Semoga saudara dan saya tidak menjadi seperti Thomas, dulu percaya, 5 tahun yang lalu percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Setahun yang lalu percaya, hari ini enggak percaya. Masa sih? Mungkinkah? Mungkinkah Tuhan menolong saya? Saudara, tapi Tuhan luar biasa. Saya katakan kalau manusia adalah punya pegawai begitu, ganti murid yang lain. Tapi Yesus itu tidak seperti itu. Dia begitu luar biasa. Dia datang khusus untuk Thomas di samping kepada yang lain. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kalau hari ini ada yang imannya mulai melemah, jangan lemah imannya, percaya. Karena orang benar hidup karena percayanya, karena imannya. Iman itulah yang bisa membuat kita melihat apa yang tidak mungkin dalam kehidupan kita menjadi mungkin, karena kita percaya kepada Dia. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena melihat Yesus percaya. Kita nggak melihat Yesus secara fisik lagi. Karena 2000 tahun yang lalu kan dia sudah naik ke surga. Tapi firman Tuhan kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi saudara dan saya yang hidup di hari-hari terakhir ini, sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga. Kalau saudara tetap percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka saudara masuk kategori yang dikatakan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia. Yang enggak percaya, enggak berbahagia. Belum berbahagia. Percaya kepada Yesus, percaya kepada janji-janji firman-Nya. Semuanya yang ya dan amin. Percaya pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Percaya kepada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di tempat ini. Saudara harus percaya, Dia ada di sini. Kalau saudara mempunyai roh yang peka, saudara bisa merasa Dia ada bersama dengan kita. Damai sejahteranya saat ini kita rasakan itu di hati kita. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-murid, di depan
mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi begitu banyak, 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Yang dicatat juga sudah banyak, beberapa. Tapi kalau tidak dicatat semua, jadi luar biasa itu intensitas. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu begitu long, begitu panjang, begitu banyak. Kita butuh itu di dalam kehidupan di dunia ini. Akhir zaman ini bagaimana banyak tantangan, banyak masalah, ya kan? Kita butuh. Biar intensitas Tuhan semakin meningkat dalam hidup kita. Kita juga semakin meningkatkan intensitas saudara dan saya dalam kita bersekutu di dalam Tuhan lewat apa saja. Ya, kita harus seperti itu. Luar biasa Yesus. Jadi saudara melihat Tuhan juga ya. Ayat 2:31. Tetapi semua yang tercantum di sini, yaitu yang dicatat penampakan Yesus sesudah kebangkitannya selama 40 hari, tujuannya tetapi semuanya tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh imanmu. Tuhan gak inginkan iman saudara dan saya gugur. Tidak. Yakinlah ketika kita merasa imannya lemah, Tuhan pasti datang memberi kekuatan lewat apa saja, lewat siapa saja, sehingga kita tetap menjadi orang benar yang hidup oleh imannya. Itu luar biasa cara pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menginginkan salah seorang muridnya menjadi gagal, yaitu Thomas. Kedatangannya kedua ini di samping buat murid yang lain, tapi lebih khusus Yesus person to person, pribadi kepada Thomas. Tuhan tidak menginginkan satu pun gagal. Kecuali seseorang yang memang sudah dinubuatkan firman Tuhan akan mengkhianati Yesus, dalam hal ini Yudas Iskariot. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa yang mengkhianati Yesus Yudas Iskariot, enggak ada itu. Kalau ada Alkitab menuliskan nama Yudas, itu enggak benar itu Alkitabnya. Terjemahannya mungkin enggak benar. Kriterianya memang ada, tapi tidak menunjuk nama. Kriterianya memang ada. Tapi saya enggak bahas itu ya pada pagi hari ini. Kriterianya ada. Biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Kan ketika Yudas bunuh diri kan, dalam Kisah Rasul kan, Petrus sebenarnya berdiri di antara 120 murid dan memilih penggantinya. Siapa penggantinya? Ada yang tahu? Siapa? Matias, ya. Itu salah ayatnya. Ada ayat yang lain juga di Mazmur. Orang yang sehidangan dengan aku mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit itu maksudnya kiasan, memberontak, mengkhianati Yesus. Jadi saudara lihat, satu pun tidak ingin. Tuhan juga, saudara saya harus percaya, satu pun Tuhan tidak ingin ada di antara kita. Cuma di tempat ini yang gagal dalam pengingingan kepada Tuhan, yang terhilang. Tuhan tidak ingin. Tuhan akan cari. Ya kan seperti dombanya tersesat, Tuhan akan cari, meninggalkan 99 domba yang benar dan mencari yang terhilang itu sampai menemukannya. Inilah Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah menyerah. Seringkali saudara dan saya menyerah menghadapi tantangan kehidupan. Saya pun demikian, seringkali menyerah. Entah kalau dihitung-hitung berapa puluh kali, berapa ratus kali menjalani kehidupan ini saya menyerah. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya Yesus yang tidak pernah menyerah. Itu kekuatan kita, itu kekuatan saya yang sampai hari ini bisa menjalani kehidupan ini. Karena Yesus tidak pernah menyerah. Masalah apapun yang kami hadapin sebagai keluarga, sebagai sebuah pribadi, saya seringkali menyerah, betul. Faktanya seperti itu. Tapi Tuhan sekalipun tidak pernah menyerah. Sehingga kalau sampai hari ini bisa sebagaimana ada. Karena saya punya Yesus yang tidak pernah menyerah. Jadi kalau sudah ada masalah menyerah, datang saja kepada Yesus yang tidak pernah menyerah. Datang dan sudah lihat, Dia akan memberi pertolongan sesuai dengan kebutuhan kita.
Demikian Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di sana itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara lihat, sudah berulang kali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi tetap, mungkin sekarang tidak takut lagi kepada orang Yahudi, tapi punya masalah lain. Seperti kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka secara jasmani, secara lahiriah. Sehingga padahal sudah dipanggil Tuhan ketika mereka sedang menjala ikan, dipanggil Tuhan ketika mereka sedang membersihkan jalannya, dipanggil Tuhan. Kamu akan aku jadikan penjala manusia. Hidup lama yang sudah ditinggalkan kembali lagi. Kalau ada di antara kita yang mengalami begitu, Yesus itu luar biasa. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dia juga menampakkan diri kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau saya ingat-ingat, 12 tahun saya terhilang sejak dibaptis. Kalau saya ingat kembali, Tuhan luar biasa. Saya enggak lagi percaya Yesus Tuhan. Saya pernah beberapa bulan jadi Islam. Saya belajar kejawen, saya belajar ini dan ini. Tapi Yesus luar biasa. 12 tahun saya meninggalkan Tuhan, enggak lupa, enggak percaya Yesus Tuhan, tapi Dia luar biasa. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tapi kita jangan mencobai Tuhan dengan Tuhan kan baik, setia, aku mau ninggalin Tuhan. Itu beda lagi. Itu namanya mencobai Tuhan. Hukumannya mungkin lebih berat lagi. Luar biasa. Ya kalau sudah lihat terus, ya saya baca saja agak cepat. Jadi Petrus ini punya pengaruh karena dia murid kepala ya. Ada 7 orang lain, termasuk Thomas yang tadi yang nggak percaya. Makanya disebut pertama Petrus dan kemudian Thomas. Pergi kepada hidup lama yang sudah ditinggalkan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes maksudnya, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Maksudnya tidak berpakaian ini kan mereka biasa pakai pakaian rangkap, maksudnya jubah yang luar, jadi tetap pakai pakaian, tapi jubah yang luar itu tidak dipakai karena mereka kan sedang cari ikan. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demikian itu jala tidak koyak. Luar biasa. 153 ikan yang besar-besar. Padahal sepanjang malam Petrus sebagai ahli nelayan yang ahli sudah berusaha, ikan itu memang adanya malam, mengikuti air masuk ke daratan. Kan kalau mulai jam 2 siang itu air itu kan mengalir ke daratan, seperti itu.
Jadi saya ingat juga dulu saya hobi mancing juga karena rumah dekat laut ya, cuman berapa ratus meter udah laut. Jadi kami bisa mancing itu mulai jam 2 siang, mulai air masuk ke daratan. Itu biasanya bawa ikan. Itu waktunya mancing sampai malam. Ya nanti kan kalau udah pagi kan angin darat, dari darat ke laut. 153. Menurut sejarah, jenis ikan yang ada di Danau Tiberias ini atau Danau Kinneret ini itu memang ada 153 ekor ikan. Jadi luar biasa. Yesus luar biasa. Berulang kali, kalau Yesus tidak menampakkan diri pada saat itu, barangkali mereka kembali kehidupan yang lama, udah jadi nelayan lagi, akan gagal misi dan amanat Tuhan Yesus kepada murid-murid supaya mereka itu pergi menjadikan semua bangsa murid mereka, murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajarkan segala sesuatu seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka. Bersama Yesus, saudara, intinya apa? Bersama Yesus kita tidak pernah gagal. Tidak bersama Yesus kita gagal. Tapi enggak masalah kalaupun kita gagal, kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengakui kegagalan kita. Kalau kegagalan itu terjadi karena dosa kita, ya kita minta ampun, minta Tuhan mempertobatkan supaya kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Ayat 12. Kata Petrus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Saya beri catatan di situ, kembali ke hidup lama akan membuat misi Yesus gagal dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, kehidupan kita juga menjadi enggak damai, enggak ada damai sejahtera. Coba saudara dan saya masing-masing punya kehidupan lama yang berdosa, kehidupan lama yang lahir karena karakter berdosa yang masih ada dalam diri kita, yang belum dibaharui oleh Tuhan. Mari coba kita periksa diri. Adakah kehidupan lama dulu yang saudara dan saya sudah tinggalkan, tapi sekarang kayaknya menguasai diri kita lagi? Mari datang kepada Yesus. Hidup lama yang sudah dikuburkan bersama dengan Yesus tidak boleh muncul kembali. Itu yang akan melemahkan kita. Itu yang akan membuat masalah baik diri kita, baik ketika kita berkomunikasi, berrelasi dengan sesama kita. Kehidupan lama itu yang seringkali membuat hubungan satu dengan yang lain menjadi renggang, menjadi blok-blokan, menjadi akhirnya enggak saling bicara dan lainnya. Hidup lama, saudara. Jangan seperti murid-murid hidup lama. Tapi kalaupun itu terjadi, jangan stres. Datang saja kepada Yesus, itu kunci. Dia akan selalu datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Ayat terakhir, 1 Korintus 2 ayat 14. Saya ingin kita baca bersama-sama ya. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan dan Dia di mana-mana. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kalau murid-murid bisa kemenangan, saudara lihat begitu banyak kelemahan sesudah Yesus bangkit. Tapi kalau sudah nanti selanjutnya akan melihat mereka siap, akhirnya mereka siap menunggu di Yerusalem sampai diberkati dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Butuh proses memang, tapi akhirnya karena kasih karunia Allah, bukan kegagalan mereka, akhirnya mereka siap, sudah melihat banyak kegagalan. Tapi jangan pesimis dengan kegagalan. Kita datang kepada Yesus. Dia yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bersimpuh. Kita mau masuk dalam doa. Kita angkat pujian. Ini pujian
girang-girang, tapi saya ingin kita menyanyikannya dalam nada penyembahan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Yesus. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dia luar biasa. Yesus yang luar biasa juga ada di sini. Nyatakan kuasa-Nya. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Amin. Bangkit. Amin. Suka nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dengan sukacita, dengan bersemangat, dengan iman. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di ataskan. Bagi saudara, inilah waktunya saudara kata saya bangkit, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Bangkit. Dia luar biasa, dia begitu hebat. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah menyerah sedetik pun, sekalipun, seiotlah pun dia tidak pernah menyerah, karena dia Allah yang maha kuasa. Saudara, apapun masalahmu, datang kepada Yesus. Mari kita mau bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang menjadi jaminan untuk kehidupan kita yang sekarang ini maupun yang akan datang. Sudah waktunya menjadi tugas kita bangkit dan serukan nama Yesus. Lewat apa saja, kepada siapa saja, itu menjadi tugas saudara dan saya juga, murid-murid Yesus yang Tuhan panggil di hari-hari yang terakhir ini. Dari generasi ke generasi, dari generasi Petrus dan kawan-kawan, Paulus dan kawan-kawan, di selanjutnya generasi berikutnya, berabad-abad sampai sehari ini, selalu ada Tuhan yang panggil menjadi murid-muridnya. Saudara dan saya yang ada di generasi sekarang ini, dipanggil juga untuk itu. Saudara, enggak ada alasan untuk tidak bangkit, sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, memang ada alasan untuk tidak bangkit, untuk kita terus tinggal dalam kelemahan kita, dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, dalam kekhawatiran kita. Tapi kita punya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Apa yang lebih hebat? Bangkit dari hal apa? Kematian itu luar biasa. Hal yang lain menjadi mudah bersama dengan Yesus. Nyanyikan sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Refnya saja. Nyanyikan dengan percaya. Nama Yesus, menara yang kuat.
Ampuni kami Tuhan, seringkali dalam menjalani hidup kami, ketika kami punya banyak masalah, ada masalah apapun juga, kami lupa bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang tidak bisa dikalahkan oleh nama apapun Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ingatkan kami Roh Kudus dalam menjalani hidup tiap hari. Kami membawa nama Yesus, nama di atas segala nama, supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami mau bangkit Tuhan bersama-sama. Kami mau bangkit sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan semangat kami. Supaya menjadi tanggung jawab kami. Tuhan membangkitkan orang lain. Dengan cara apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan mengalir di hati kami. Setiap kami yang hadir di gerejamu ini. Maupun yang mendengarkannya di rumah masing-masing. Maupun yang di kemudian hari akan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun firman Tuhan yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang mungkin baru kami dengar sekarang. Firman Tuhan tetap hidup dan berkuasa Tuhan. Kiranya juga diberkati mereka-mereka yang di kemudian hari entah kapan. Tuhan mendengarkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami semua sudah diberkati dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Walaupun mata kami tidak melihat, tetapi mata iman kami melihat. Engkau ada di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu saat pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagimu. Firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan keterbatasan hamba sebagai manusia, tetapi firman itu sendiri tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Kiranya Engkau Roh Kudus bekerja lebih jauh sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Berbahagialah kami yang mendengar firman Tuhan dan kemudian kami memegang dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu memberi korban ucapan syukur mereka yang bisa memberi, tidak memberi, Tuhan berkati. Tuhan setiap uluran tangan mereka, karena itu di dalam Tuhan, apapun yang kami kerjakan, sesederhana apapun, tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi ini, bangkit dengan sukacita. Dengan semangat, tunjukkan, Tuhan aku bersemangat hari ini. Persembahan dijalankan. Amin. Bukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gembetar. Amin. Kalahkan. Amin. Budayanya. Bangkit bukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit bukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Aku nyatakan Mari, bangkit berdiri semua, nyanyi dengan bersemangat. Mari, bangkit berdiri. Amin. Yesus. Sekali lagi nama Yesus, suara yang kuat. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua.
Patrialah Tuhan di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, apapun yang kami hadapi dan jalani dalam hidup kami tiap hari, kiranya nama Yesus tidak kami lupakan, pribadimu tidak kami lupakan. Engkau begitu penuh kasih, begitu penuh dengan kuasa. Engkau tidak pernah menyerah dengan persoalan apapun. Kami seringkali menyerah Tuhan, tapi tidak mengapa, kami punya Yesus yang luar biasa. Patrikan itu di jiwa kami, di roh kami, di pikiran kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah masing-masing. Baik saudara yang di rumah, tidak dengan tangan kosong, pulanglah membawa berkat dan anugerah yang besar dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Cinta kasih, kuasa Tuhan yang dahsyat dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang begitu mengasihi dan setia kepada kita. Terimalah persekutuan lewat pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memimpin kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua.